Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Angga Otomotif. Di kesempatan kali ini saya akan membahas masih di seputar RE King. Nah, di sini ada mesin RE King yang kendalanya di sini timbul suara kasar pada mesinnya, yaitu di bagian boring atau blok pistonnya. Nah, nanti akan kita cek apakah pistonnya sudah aus atau hanya ring pistonnya saja yang aus. Oke, sekarang coba kita hidupkan mesinnya dan kita dengarkan suara mesinnya. Bisa kita dengarkan di bagian blok atau boringnya, di sini timbul suara kasar. Oke, itu tadi sudah kita dengarkan di bagian bloknya timbul suara kasar, klotok-klotok ya. Oke, sekarang kita bongkar bagian blok pistonnya. Kita lepaskan blok pistonnya. Kemudian piston juga kita lepaskan. Dan lepaskan bearing bambu atau bearing pen pistonnya. Ini bloknya ya. Masih ada kodenya 29N.6. Sekarang kita lepaskan ring pistonnya. Nanti akan kita cek apakah sudah aus. Oke, di sini ring piston sudah dilepas. Kemudian kita pasangkan ke blok pistonnya. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk jarak kerenggangan ring pistonnya sudah sangat banyak. Artinya di sini ring pistonnya sudah aus. Nanti kita ganti. Sekarang kita coba cek pistonnya. Bisa kalian lihat ya. Di sini untuk pistonnya masih padat, masih bisa digunakan. Kita lepaskan. Nah, ini ringnya sudah aus ya. Nanti kita ganti. Karena untuk jarak kerenggangannya sudah sangat banyak. Ini yang menyebabkan timbul suara kasar di bagian bloknya. Ini bloknya masih ada kodenya 29N.6. Oke, ini ring pistonnya ya, yang nanti akan kita pasang. Kita buka bungkusnya dahulu ya. Nah, ini sudah terbuka. Bisa kalian lihat. Di sini ringnya ada yang tipis dan ada yang agak tebal. Untuk yang tebal, posisinya yaitu ada di atas. Kita coba pasang di bloknya ya untuk ring pistonnya. Nah, di sini sudah terpasang. Perhatikan di sini celah ring pistonnya rapat ya. Jika renggang, maka akan timbul suara kasar pada bagian bloknya. Oke, sebelum kita pasang ring pistonnya, perhatikan di sini ada tanda huruf T atau topnya. Ini pastikan menghadap ke atas atau di atas ya. Langsung saja kita pasangkan ke pistonnya. Kita pasang di celah nomor 2. Perhatikan di sini ada titik, tinggal kita paskan pada titik ini. Kita pasangkan ring yang agak tipis dahulu ya. Posisinya yaitu ada di celah nomor 2. Oke, ring sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang ring kompresi atas atau yang nomor 1.
ini ringnya agak sedikit tebal ya. Kita paskan pada titiknya. Kemudian kita kasih sedikit oli samping. Untuk perpak atau packingnya juga kita ganti. Kemudian kita pasangkan. Oke, packing sudah terpasang. Selanjutnya kita tutup menggunakan kain lap. Tujuannya di sini buat jaga-jaga ya, supaya saat pemasangan kancing pen pistonnya, jika kancing pen piston lepas, tidak masuk ke mesinnya. Di sini kita pasangkan dahulu bearing bambu atau bearing pen pistonnya. Kemudian kita pasangkan pistonnya. Perhatikan untuk tanda panah pada piston, pastikan menghadap ke bawah atau ke knalpot. Langsung saja kita pasangkan. Nah, di sini pen piston sudah terpasang. Selanjutnya kita pasangkan pengancing pen pistonnya. Kita masukkan dahulu ya. Kemudian jepit menggunakan tang. Oke, pengancing pen pistonnya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasangkan blok atau boringnya. Jangan lupa kita olesi juga menggunakan oli samping ya. Selanjutnya tinggal kita pasangkan ke pistonnya. Oke, blok atau pistonnya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang mur 14 atau mur penahan bloknya. Selanjutnya tinggal kita kencangkan menggunakan kunci 14. Jangan lupa untuk pengencangan mur 14 usahakan kencangkan secara menyilang. Tujuannya biar kencangnya rata. Oke, mur penahan bloknya sudah terpasang semua dan sudah dikencangkan. Selanjutnya kita pasangkan packing bagian kopnya. Ini juga saya ganti dengan yang baru ya. Kemudian kita pasangkan. Selanjutnya tinggal kita pasangkan silinder kop atau headnya. Di sini ada ringnya, kita pasangkan. Nah, di sini tadi baut ancernya yang satu ke bawah sama murnya. Sekarang kita pasangkan. Kemudian pasangkan murnya. Dan kita kencangkan. Untuk pengencangan mur bagian kop juga kita kencangkan secara menyilang.
Oke, di sini mur silinder kop sudah terpasang dan sudah dikencangkan ya. Selanjutnya tinggal kita pasangkan bagian karburatornya. Sekep kita pasangkan. Selang bensin kita pasangkan juga. Kemudian pasangkan ke manifoldnya. Dan kita kencangkan mur klem bagian karbunya. Selang oli samping jangan lupa dipasang. Pasang juga selang YIS. Kita pasangkan. Dan kencangkan mur klem bagian selang YIS-nya. Oke, selanjutnya pasang kabel businya atau kabel koilnya. Oke, di sini untuk komponen yang kita bongkar tadi sudah terpasang semua. Sekarang tinggal kita coba hidupkan mesinnya dan kita dengarkan setelah pergantian ring pistonnya. Nah, ini suara mesin sebelum kita ganti ring pistonnya. Coba kita dengarkan. Perhatikan, di sini suaranya sangat kasar ya. Nah, di sini suara mesin lebih adem ya setelah ring piston kita ganti. Oke ya, sekarang kita dengarkan suaranya saat gas dimainkan. Oke, itu tadi adalah sedikit video yang membahas tentang kendala pada mesin Eric King yang mengalami suara kasar pada bagian bloknya. Ternyata sudah kita cek, hanya ring pistonnya saja yang sudah aus. Dan ini sudah dilakukan pergantian ring pistonnya. Suara mesin menjadi lebih adem dibandingkan sebelumnya. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru di channel Angga Otomotif.